pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Persilakan kami. Teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan mengabsen dulu anak-anak yang hadir dan anak-anak yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah Abdul Rosid. Kemudian yang kedua Asnawi. Kemudian Muhammad Syafiuddin. Kemudian Muhammad Namiruddin. Kemudian Muhammad Ibnu Ifati. Kemudian Wildan Ramadhani. Terus yang terakhir adalah Abdul Aziz. Oh, sakit tidak masuk. Kita doakan siswa yang tidak masuk hari ini semoga cepat sehat dan diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar kembali. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dengan indikator, yaitu menjelaskan 3.2, yaitu menjelaskan tentang isi kandungan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian tujuan belajar setelah nanti saya menjelaskan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, kalian dapat memahami kandungan dari Quran surah 12 sampai 14 surat Al-Mu'minun ini, dan kemudian kalian dapat mengetahui dalil dari proses penciptaan manusia. Ya anak-anaknya. Dan kita masuk kepada materi inti. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, bisa disebut juga dengan manusia, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan, kata Allah, manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Oleh sebab itu, sangat mustahil dan bahkan tidak mungkin Allah itu menjadikan manusia ini tanpa alasan, tanpa tugas, dan tanpa tujuan dalam penciptaannya. Oleh sebab itu, marilah kita pertama perhatikan bacaan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat. Marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang artinya sungguh kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang cukup, atau bisa disebut dengan rahim. Kemudian
Setelah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baiknya penciptaan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, penjelasan ayat ini mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Pertama, Allah menciptakan manusia itu diciptakan dari sari pati tanah. Kemudian setelah itu, setelah proses dengan waktu yang cukup panjang, kemudian menjadi nutfah. Nutfah itu adalah bisa disebut dengan air mani. Menurut ilmu biologi, air mani itu dimiliki oleh seorang laki-laki disebut dengan sel sperma. Kemudian air mani yang keluar dari seorang wanita, maka itu disebut dengan ovum. Setelah kejadian itu, kemudian nutfah yang semula menjadi air mani, kemudian oleh Allah dijadikan sebagai alaqah. Sampai tahu alaqah apa artinya anak-anak? Segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah itu Allah menciptakan proses penciptaan manusia ini dari alaqah menjadi mudghah. Segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu dibungkus oleh Allah dengan tulang belulang, dan kemudian terciptalah kita sebagai manusia dengan makhluk yang paling sempurna. Itu adalah penjelasan dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai penjelasan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Mungkin di antara kalian, anak sekalian, ada yang mau bertanya tentang apa yang dijelaskan oleh Bapak di depan? Silakan. Saya Pak. Siapa namanya? Wildan. Wildan. Mau bertanya tentang apa? Ini Pak, apa arti dari nutfah, alaqah dan mudghah Pak? Apa arti Dari nutfah, alaqah alaqah dan mudghah. dan mudghah? Silakan anak-anak yang lain, siapa yang mau jawab? Asnawi, silakan Asnawi. Artinya dari nutfah, alaqah dan mudghah. Kalau nutfah itu air mani, kalau mudghah itu segumpal daging, alaqah segumpal darah. Alaqah segumpal. Bagus sekali jawabannya. Berarti bisa dijelaskan sekali lagi bahwa nutfah itu adalah air mani, kemudian alaqah Segumpal darah. kemudian Segumpal daging. segumpal daging. Itu jawaban yang sangat bagus sekali, Asnawi. Silakan kepada teman-teman yang lain supaya diberi amplop kepada Asnawi yang telah menjawab dengan baik dan bagus. Dan saya akan menyimpulkan tentang proses belajar mengajar pada kesempatan hari ini. Ialah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu diciptakan dari sari pati tanah. Artinya kemudian kita diciptakan dari nutfah air mani, kemudian kita dijadikan sebuah alaqah, kemudian dijadikan mudghah. Setelah itu terciptalah kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, karena proses penciptaan ini sangat baik, maka kita untuk perilaku kita hari ini untuk mengamalkan surah Al-Mu'minun ini, kita tidak boleh merasa bangga, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa lebih dari orang yang lain, karena kita sadar bahwa kita diciptakan dari air yang sangat hina, yang berupa air mani. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Saya akhiri dengan doa majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi